يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangi hati kita dengan cahaya ilahiyah dan membimbing kita untuk selalu melakukan sebuah proses perjalanan ruhaniyah. Kita lanjutkan kajian kita, adalah satu hal yang alamiah pada proses kehidupan kita ini. Kita berbicara dan kadang kita diam. Keduanya adalah hal yang merupakan bagian dari proses interaksi kita. Interaksi di antara sesama manusia untuk bisa memahami apa yang ada di dalam diri seseorang itu, memahami pengetahuan yang mungkin dia sampaikan, memahami keinginan-keinginan yang ada pada dirinya. Demikian juga dengan diam, itu adalah bagian dari sebuah proses ekspresi. Ada orang yang diam memang karena tidak ada yang ingin disampaikan. Ada orang yang diam karena memang ada hal yang dengan diam itu ingin dia sampaikan. Ada orang yang diam karena sedang memikirkan sesuatu. Ada orang yang diam karena dia tahu pada saat itu diam lebih baik daripada berbicara. Ada orang yang diam dalam berbicara, dan ada orang yang berbicara dalam diam. Ini hal yang terjadi pada keseharian kita. Pembicaraan ini muncul dari diri kita, lisan kita, yang sebenarnya tidak lain adalah gerakan-gerakan yang terjadi pada kerongkongan kita, pada lidah kita, pada bibir kita, sehingga membentuk suara yang kemudian dari suara itu membentuk kata, membentuk kalimat, memberikan makna pada kita. Dan satu keajaiban tentu saja, satu keagungan yang Allah tunjukkan pada kita ini, sehingga kita bisa berbicara, bisa membentuk kata-kata, bisa mengartikulasikan makna dalam kata-kata itu. Tidakkah kita melihat itu satu hal yang sangat luar biasa? Ketika seseorang memahami satu bahasa, dengan mudah dia kemudian apa yang ada di pikirannya itu, walaupun itu bukan sesuatu yang terbentuk dalam kata-kata, dia bersifat makna yang ada dalam pikiran seseorang. Tapi bagaimana makna ini kemudian diturunkan dalam kata-kata agar dipahami. Bahkan orang yang tidak mampu mengeluarkan suara dari mulutnya, dia tetap berbicara sekalipun dengan isyarat, ya. Artinya bahwa seseorang itu melakukan proses interaksi dalam proses kehidupannya dengan pembicaraan ini. Melalui pembicaraan itu juga banyak persoalan yang kemudian kita selesaikan. Banyak hal yang tadinya haram menjadi halal. Ketika seseorang menikah, dia mengungkapkan
kata-kata tertentu sehingga menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Tapi dengan kata-kata itu juga seorang yang tadinya halal bersama kemudian menjadi haram. Ketika dia kemudian mengungkapkan kata talak misalnya. Dari kata-kata kemudian juga memunculkan rasa sayang, rasa cinta ya, di antara satu dengan yang lain. Tapi dengan kata-kata juga menimbulkan kemarahan, kebencian, kesedihan, duka cita, dan dengan kata-kata juga seseorang itu menyampaikan harapan-harapannya di hadapan Tuhannya. Ada kalanya juga dengan diam, seorang itu kemudian menimbulkan mispersepsi padanya, kesalah pengertian tentangnya karena diam. Tapi ada kalanya bahwa diam itu justru menimbulkan izzah, kemuliaan pada diri seseorang. Orang yang banyak diamnya, tentu orang akan menjadi segan dengannya. Ada seseorang yang datang pada Nabi Isa alaihissalam dan dia berkata, "Dallana ala amalin nadkhulu bihil jannah." Tunjukkan pada kami amal yang akan mengantarkan kami ke dalam surga. Qala la tantiqu abadan. Nabi bisa mengatakan, jangan kamu berbicara selamanya. Qalu la nastati ala zalik. Kami tidak mampu melakukan itu. Qala fala tantiqu illa bi khair. Jangan berbicara kecuali tentang kebaikan. Ini satu prinsip ya yang digambarkan. Keduanya, baik itu diam maupun bicara, sesuatu yang baik. Sesuatu yang hakikatnya adalah hal yang baik dalam proses kehidupan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisanal mu'min wara'a qalbih. Fa idza arada ayatakalam bisyai' tudabbiruhu biqalbih." Nabi mengatakan sesungguhnya lisan orang yang beriman itu berada di belakang hatinya. Wara'a qalbihi. Dan kalau dia hendak berbicara tentang sesuatu, dia berpikir dulu dengan atau membaca dulu, membayangkan dulu dengan hatinya. Apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Tuma amdohu bilisan. Kemudian dia ungkapkan dengan lisannya. Wa inna lisanil munafiq amama qalbihi fa iza hamma bisyai' amdahu bilisani walam yatadabbarahu biqalbihi. Sementara lisannya orang yang munafik ya, itu justru di hadapan hatinya, bukan di belakang hatinya. Artinya lebih dahulu dari apa yang ada di hatinya. Dan kalau dia kemudian menginginkan sesuatu, maka lisannya langsung berbicara sebelum dia kemudian berpikir tentangnya atau membayangkan dengan hatinya. Jadi perbedaan mendasar menurut Nabi bahwa kalau lidah orang yang beriman itu di belakang hatinya. Dia merasakan dengan hatinya apakah perkataan ini baik atau tidak baik, efek dari satu perkataan ini. Sebelum dia berbicara, dia berpikir terlebih dahulu tentang apa yang ingin dia sampaikan, seperti apa, bagaimana kondisinya, di mana, gitu kan. Dan lisan orang munafik itu justru di hadapan hatinya, jadi mendahului. Kalau dia perlu pada sesuatu atau merasa penting pada sesuatu, dia berbicara. Dia mengungkapkan pada bicaraannya ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, Nabi mengatakan, Ala ukhbirukum bi asaril ibadah. Maukah kalian aku berikan ibadah yang paling mudah? Apa ibadah yang paling mudah? Nabi mengatakan apa? Asum, diam. Jadi diam itu adalah satu bagian dari ibadah. Sekiranya diam itu, ya, sekiranya diam itu dalam pada saat yang sama dia dengan diamnya itu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dia menjaga lisannya untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang tidak ada makna ya. Nabi mengatakan bahwa ini sesuatu yang sangat mudah. Nabi mengatakan mansum naja, barang siapa yang diam itu dia selamat. Asum hukmu wa qalilu fa'iluhu. Asum tuh hikamu wa qalil fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah. Nabi memberikan banyak sekali sebenarnya tentang kebaikan-kebaikan baik dalam berbicara maupun dalam diam. Jadi pada hakikatnya keduanya adalah kebaikan. Jadi bukan berarti bahwa diam lebih baik dari berbicara, tidak. Ada kalanya berbicara lebih baik dari diam. Ketika kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan. Berbicara dalam konteks itu lebih baik daripada diam. Ya. Tapi ada kalanya diam lebih baik daripada berbicara. Ada kalanya kedua-duanya baik. Sama ya. Anda berbicara atau tidak berbicara, keduanya baik. Anda berbicara misalnya untuk sekedar kemudian menghangatkan suasana, ya. Baik, sesuatu yang baik. Tapi Anda diam juga karena khawatir misalnya itu menimbulkan hal yang salah ya, gitu. Maka itu sesuatu yang baik juga. Jadi kedua-duanya pada hakikatnya adalah kebaikan. Nah, tetapi dalam konteks ini ya ada tuntunan dalam berbicara ini. Yang pertama jelas bahwa berbicara dengan hal yang baik ya. Dalam hadis ada banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang baik atau memilih diam. Ya. Dan salah satu di antara adab, ini ada adab. Ada banyak sekali misalnya dalam adab thalabul ilmi, ya, untuk ilmu. Bahwa seorang talib, seorang murid itu hendaknya diam ketika gurunya berbicara. Itu tentu jelas ya bahwa ketika sang guru berbicara, dia ikut berbicara, itu kan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang buruk. Menunjukkan bahwa dia tidak memberikan arti penting bagi apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, dalam banyak riwayat disebutkan hilangnya barokah, keberkahan dari orang yang seperti itu. Kenapa? Dia tidak mendapatkan keberkahan pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Dalam konteks majelis, ya, ada orang yang belajar. Jadi ketika gurunya berbicara, maka hendaklah dia memilih diam. Kecuali setelah diizinkan untuk berbicara. Ini menjadi penting sekali ya, penting sekali. Nah, sayangnya memang dalam era kita sekarang, di mana semua orang merasa bahwa dirinya untuk berhak berbicara. Sehingga kita di media sosial, misalnya semua orang berbicara. Ya. Artinya kita tidak lagi kemudian menganggap diam itu sesuatu yang penting. Ya. Mendengarkan itu sesuatu yang penting. Man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Wa man kasura sakatuhu kasurat zunubuhu. Wa man kasura zunubuhu kanat nar awla bihi. Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang banyak bicaranya, pasti banyak kelirunya. Dan barang siapa yang banyak kelirunya, pasti akan banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu lebih utama untuknya. Lebih pas untuk dirinya. Ya. Jadi ini memang pembicaraan atau bicara ini pada saat yang sama ada sesuatu yang baik, tapi pada saat yang sama sesuatu yang bisa kemudian menimbulkan keburukan. Jadi dalam proses kita berbicara, ini kita tentu dalam kehidupan kita, bahasa, pemilihan bahasa itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam berbicara. Kenapa? Karena pemilihan bahasa itu akan menentukan siapa diri kita. Dan orang akan menilai kita seperti apa karakter kita. Dari apa yang membuka tentang diri kita itu adalah
cara kita atau apa yang kita bicarakan. Orang tidak mungkin berbicara kecuali pada sesuatu yang memang dia sukai. Jadi banyaknya pembicaraan kita tentu pada hal-hal yang memang kita sukai. Dan kalau yang kita sukai itu sesuatu yang mulia, misalnya pengetahuan, maka apa yang menjadi isi pembicaraan kita itu kebanyakan adalah pengetahuan. Al-Quran juga memberikan kemudian tuntunan dalam proses bicara ini. Ya. Al-Quran menggunakan istilah kaulan ma'rufan. Ya. Allah gambarkan pada surah Al-Baqarah pada ayat ke 235. Antakulu kaulan ma'rufan. Maka sungguhnya berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf ini adalah perkataan yang baik ya. Perkataan yang mengajak orang pada kebaikan. Amal ma'ruf nahi munkar ya. Ma'ruf itu sesuatu yang kalau kita berbicara, artinya pada pembicaraan kita itu ada nilai yang akan membawa orang pada kebaikan. Ini ada banyak orang yang keliru menyampaikan perkataan ma'ruf itu dengan cara yang salah ya, yang tidak ma'ruf. Misalnya memaksa orang untuk sholat di masjid ya. Bagus sholat di masjidnya bagus, mengajak orang untuk sholat di masjidnya bagus, tapi cara mengajak orang itu yang salah ya gitu. Karena itu ini semua harus ma'ruf ya. Baik manhajnya atau caranya gitu maupun niatnya, apa yang kemudian keluar pada perkataan kita sesuatu yang ma'ruf ya. Karena itu menjadi satu hal penting bagi kita untuk menyampaikan, selalu berkata hal-hal yang menyampaikan kita pada sesuatu yang baik ya, mengajak orang pada kebaikan. Dan mengajak orang pada kebaikan itu kan bukan berarti kita harus memberi nasihat pada semua orang gitu kan. Ini suatu keliru ya. Karena tidak semua orang mau mendengarkan nasihat. Tapi perkataan ma'ruf itu bisa saja satu motivasi ya. Satu motivasi, satu perkataan-perkataan yang kadang walaupun perkataan itu ringan, tapi bisa jadi bahwa perkataan itu sesuatu yang memberikan efek yang baik. Karena itu Imam Ali mengatakan jangan kamu berkata tentang kesehatan di hadapan orang yang sakit. Jangan kamu berbicara tentang kekayaan di hadapan orang yang fakir. Kenapa? Karena itu melukai hati mereka. Gitu. Tapi jangan juga kemudian di hadapan orang sakit kita berbicara kematian. Ya. Ini artinya sesuatu yang walaupun itu sesuatu yang baik, tapi tidak ma'ruf ya. Gitu. Artinya bahwa perkataan-perkataan yang memberikan motivasi bagi mereka untuk bisa lebih baik. Gitu. Nah, Al-Quran membicarakan tentang qaulun ma'rufan misalnya. Al-Quran juga berbicara tentang qaulan sadidan wa qulu qaulan sadidan. Perkataan yang tegas. Ya, perkataan yang tepat gitu. Kita bisa katakan bahwa ada orang yang kadang memberikan pemahaman pada orang yang lain, tapi berbelit-belit ke sana kemari, ya, gitu. Sehingga orang tidak tahu, tidak jelas bagi dia apa yang ingin disampaikan. Nah, kaulan sadidan ini adalah kaulan perkataan ya ayyuhallazina amanu pada surah Al-Ahzab ayat 70, ittaqullah wa qulu kaulan sadidan. Ini sin kecil ya, bukan sin besar. Karena ada juga ustadz yang salah ya, tampil di TV dengan mengatakan qaulan syadidan, perkataan yang keras ya. Padahal sadidan itu menunjukkan perkataan yang tegas, perkataan yang tepat ya. Dalam memberikan pemahaman pada sesuatu, kita harus menggunakan perkataan-perkataan yang tepat. Perkataan yang pas sesuai dengan kepada siapa kita harus bicara. Ya. Artinya setiap orang tentu berbeda ya pendekatannya. Anak-anak kita pun berbeda. Kita berbicara sesuai dengan kadar ini mereka masing-masing. Dan cara berbicara pada anak-anak kita satu yang lain tentu berbeda ya. Ada yang mudah tersinggung misalnya, tapi ada yang rada tebal telinganya, tentu berbeda ya. Kita sebagai orang tua tentu lebih tahu. Gitu. Al-Quran mengatakan juga tentang qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, ya, perkataan yang halus ya.
Perkataan yang halus ini bukan berarti bahwa kemudian intonasi atau ini, tapi perkataan-perkataan yang dengan itu kemudian menimbulkan ya rasa ikatan rasa yang kuat ya. Ketika kita misalnya saya bertemu dengan seorang ulama ya, misalnya. Ulama itu seakan-akan ketika kita bertemu, kita sudah lama kenal dengan dirinya atau dia sudah sangat dekat dengan kita. Dia memanggil dengan kata anakku misalnya ya. Ini anakku apa kabar, yang mana ini. Itu kan perkataan yang walaupun kata-kata itu sesuatu yang sederhana, tapi karena diucapkan dengan rasa kasih sayangnya, rasa kelembutannya itu, maka dengan itu kemudian hati kita menjadi luluh di hadapannya. Ini Allah jelaskan pada surat Toha ayat 44. Ada lagi misalnya kaulan kariman. Nah, karim ini wakullahuma kaulan kariman gitu ya. Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wakullahuma kaulan kariman. Jadi terhadap kedua orang tua jangan kemudian kamu berkata ya. Uff. Artinya itu yang kadang merendahkan misalnya ya. Dan jangan menunjukkan kemudian betapa hebatnya kita di hadapan kedua orang tua kita. Maka kata Al-Quran, wa kullahuma qawlan kariman. Katakan perkataan-perkataan karim itu bisa bermakna seorang itu yang begitu santun ya, begitu mudah misalnya membantu, memberikan. Orang itu disebut karim ya. Sama seperti dermawan. Jadi orang yang karim ini orang yang mudah sekali membantu, memberikan baikan ya, memberikan apa pertolongan dan sebagainya. Karim ya. Eh, Bagaimana perkataan yang karim itu? Perkataan yang karim adalah perkataan yang kemudian memberikan ketenangan, kebaikan ya. Pada khususnya ayat ini berbicara tentang kedua orang tua ya. Penghormatan. Gitu. Jadi kata karim itu juga menunjukkan bahwa karomah ya, artinya orang itu orang yang terhormat gitu. Jadi jangan berkata dengan orang perkataan orang tua seperti kita berbicara pada sahabat dan sebagainya. Ada perkataan karim ya. Qaulan balighan. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan balighan. Maka katakan pada diri mereka itu perkataan yang baligh ya. Baligh ini seringkali kita dengar istilah baligh ya. Istilah baligh itu istilah di mana seorang itu sampai pada usianya ya. Tapi baligh itu artinya perkataan yang memang jelas ya, perkataan baligh punya kedalaman ya. Artinya perkataan yang ketika orang mendengarnya itu ya, bagi dia perkataan itu perkataan yang indah ya. Perkataan indah, perkataan yang baik, perkataan yang mengikat pikirannya atau mengikat kemudian perhatiannya untuk mendengarkan kata-kata itu. Jadi qaulan balighah. Perkataan yang sangat jelas, perkataan yang artinya setiap orang punya atau tingkatan punya corak sendiri dalam berbicara ya, dalam berbahasa gitu ya. Jadi ketika kita misalnya berusaha untuk berbicara dengan pembicaraan yang indah ya, itu akan mudah kemudian orang untuk menangkapnya gitu. Dibandingkan kemudian perkataan-perkataan yang kasar ya gitu. Jadi karena itu kaulan balighan ini adalah perkataan yang memang membuat orang mau mendengarkan itu ya. Al-Quran berbicara kaulan maisura, ya. Perkataan yang mudah gitu ya. Mudah, baik mudah dipahami. Fakulahum kaulan maisura. Perkataan yang muyasar ya. Artinya bahwa orang dengan mudahnya menangkap, indah dibaca, enak ya. Kita tahu misalnya buku-buku Allah Yarham itu mengalir ya, sehingga membacanya pilihan-pilihan katanya pun luar biasa, sehingga membacanya itu menjadi kenikmatan bagi kita. Demikian ada orang-orang yang berbicara yang qaulan masyhuran ini. Jadi perkataannya itu bahwa membawa orang mau mendengarkan, memperhatikan dari apa yang dikatakan itu ya. Ada lagi Al-Quran mengatakan qaulan aziman, perkataan yang agung ya, yang mulia.
Rasulullah SAW misalnya itu selalu mengungkapkan perkataan-perkataan yang agung, perkataan yang mulia. Nah, dalam hal ini, dalam pembicaraan kita, ini bukan hanya dalam terkait dalam hubungan kita, relasi kita antara diri kita dengan manusia, tapi juga perkataan ini memberikan efek dalam relasi kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ya doa-doa yang diajarkan oleh al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, ahlul bait ya. Apakah itu doa-doa yang ada di Sahifa Sajadiyah, ataukah doa-doa yang ada di Mafatihul Jinan ya. Doa misalnya seperti doa Kumail bin Ziyad ya, atau doa Soba. Betapa kemudian perkataan-perkataan yang muncul padanya itu perkataan yang halus, menunjukkan kerendahan diri seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa perkataan-perkataan yang seperti ini itu memberikan efek pada ruhani kita. Jadi bukan hanya kemudian perkataan itu dalam relasi di antara kita, tapi juga terkait dengan ruhani seseorang. Dalam diam itu, ketika diperintahkan kita untuk diam, ya sebenarnya kita ini tidak bisa diam dalam arti mutlak ya. Lisan kita diam, tapi pikiran kita, jiwa kita terus berbicara. Jadi ketika kemudian kita dalam konteks diam, justru kemudian batin kita yang berbicara. Nah, bahkan kenapa orang yang diam itu kadang lebih kania lebih luar biasa, sampai dalam hadis Nabi mengatakan bahwa jika kamu temukan seorang alim yang banyak diamnya, maka ikutilah dia. Karena dia adalah ahlul hikmah. Dia pemilik hikmah. Kenapa? Karena diam itu akan membawa kemudian hatinya menjadi hidup. Gitu. Dalam diam itu kita berbicara, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara pada diri kita sendiri. Jadi manusia pada hakikatnya itu tidak pernah bisa diam dalam arti yang mutlak. Dia akan terus berbicara. Dalam diamnya dia berbicara, dan dalam berbicaranya dia diam. Gitu. Dia berbicara dengan Tuhannya, dia berbicara dan pembicaraan-pembicaraan ini dengan lisan qalbiyah, dengan lidah yang ada pada hati kita. Perkataan yang ada melalui kemudian lisan qalbiyah ini, dia lebih berefek dibandingkan perkataan kita hanya dengan lisan zahir kita. Ya. Apakah bentuknya kemudian doa misalnya, ataukah bentuknya itu kemudian perenungan kita atas ilmu pengetahuan, ataukah bentuknya itu adalah upaya muhasabah atas diri kita melihat diri kita, berbicara dengan diri kita, memahami diri kita. Itu ada satu perkataan yang menarik ya sebenarnya. Dulu ada presiden dari Iran itu yang sangat terkenal, Ahmadinejad. Ya. Dia mengatakan setiap pagi aku terbangun dan sebelum aku kemudian setelah sholat, ibadah dan seterusnya, maka yang aku lakukan adalah memandang cermin. Ketika memandang cermin itu, aku berkata kepada diriku sendiri sebenarnya, siapa engkau ini? Kita tengah berbicara dengan diri kita. Kadang kita berbicara, siapa saya ini? Kenapa Tuhan menghadirkan saya? Dan apa tugas saya dalam kehidupan ini? Kita berbicara dengan hati kita, dengan diri kita. Jadi orang jelas bahwa tidak ada diam yang mutlak gitu. Dalam diamnya orang itu juga berbicara. Ya. Tapi pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan yang sifatnya apa? Sir. Pembicaraan bersifat rahasia. Dan karena itu misalnya bahwa ada satu hadis yang mengatakan begini ya, bahwa barang siapa yang menjaga rahasia saudaranya, ya, maka Allah menjaga rahasia dirinya. Dalam hadis ini ada juga begini ya, man kafa lisanahu satarallahu auratahu wa man a'tazar ilallah qabla Allah uzruh. Barang siapa yang menjaga lisannya, maka Allah tutupi auratnya. Aurat itu adalah
apa yang ada pada diri kita ya gitu. Jadi ketika kita sebenarnya diam dalam konteks diam dalam konteks kemudian juga berzikir pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tengah melindungi kita. Oke, saya ingin masuk pada pembicaraan yang lebih jauh. Dalam pembicaraan ini kita ada pembicaraan dalam konteks kemudian bahasa ya, yang kemudian muncul dari ungkapan atau suara-suara yang keluar dari diri kita. Tapi kita itu dalam batin kita juga berbicara. Pertama tentu bicara itu dengan lidah batin kita ya. Sebagaimana misalnya ketika kita bermimpi. Pada saat kita bermimpi, itu kita berbicara di dalam mimpi itu. Bahasa apa yang kita gunakan? Itu bahasa misal, ya. Bahasa qalbiyah, bahasa hati, bahasa sir ya. Jadi bukan bahasa dalam konteks kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Dan ada salah ya yang mengatakan bahwa lughatul Arab, Arab itu Arabia itu lughatul ahlul jannah. Bahasa Arab itu bahasa penghuni surga ya. Itu sesuatu yang jelas keliru. Kenapa? Pertama, surga itu kan tidak hanya khusus untuk orang yang berbahasa Arab ya. Surga itu untuk semua orang yang beramal saleh. Yang kedua bahwa ada banyak orang Arab yang kemudian menjadi berakhlak buruk ya, berakhlak buruk, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jelek dan sebagainya. Ada banyak orang Arab yang seperti itu juga ya. Tapi bahwa bahasa yang ada di atas ini kita itu adalah bahasa yang bersifat sir, bahasa sifat qalbiyah atau rohiyah. Kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, tetapi bagaimana kita bisa berbicara dalam makna itu salah satu syarat utamanya dengan diam. Jadi ketika seseorang itu diam, pada saat yang sama kemudian lidah ruhaniyahnya lidah itu akan muncul padanya. Dia akan berbicara. Yang kedua apalagi bahwa seseorang yang terbiasa dalam zikir atau menyebut nama Allah dalam sirnya, dalam diamnya itu, ya. Sehingga kadang itu karena dalam tarekat-tarekat kadang-kadang biasa dibicarakan tentang zikir ini. Ada zikir yang khafi ya, yang dalam keadaan diam bahwa dia tidak membicarakan tapi hatinya terus berzikir. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena hati manusia ini, zikir itu adalah bagian dari upaya kita untuk terus menghidupkan hati kita. Gitu. Jadi kalau kemudian salah satu di antara keburukan pada hati itu apa? Ghiflah, lalai. Maka kelalaian ini adalah sesuatu yang membuat hati kita menjadi mati. Nah, bagaimana zikir yang kemudian tentu zikir dan doa-doa yang kita baca dalam hati kita itu sesuatu yang luar biasa pengaruhnya secara ruhaniah pada diri kita. Dan ketika seseorang itu terbiasa dalam membaca doa-doa yang indah dan sebagainya, itu dengan sendirinya bahwa pembicaraan sirnya itu akan ikut bekerja dalam berbicara dan itu akan membuat dirinya pembicaraan-pembicaraan yang terus kemudian muncul sebagai bagian dari pembicaraan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan pembicaraan, setiap pembicaraan yang muncul ya'lamu ma fis sudur ya. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita dan hati kita berbicara gitu. Kalau seseorang itu terbiasa mendengarkan suara hatinya, apa yang ada di hatinya dan berbicara dengan hatinya, maka Imam Bagir itu mendengarkan ya pembicaraan seorang yang terbiasa dengan hatinya berbicara dengan hatinya itu dia akan dengan mudah kemudian memahami hati orang yang ada di sekitarnya. Suatu saat Imam Bagir itu kemudian ada orang yang datang ya sebenarnya. Dia lewat, orang ini datang dari Baghdad, kemudian berada di Madinah, dan dia lihat ada Imam Bagir di situ. Dia bukan seorang pengikut Ahlul Bait ya. Dia hanya tahu bahwa itu masih keturunan Rasulullah SAW. Dia berkata dalam hati bahwa apa betul ini orang yang mulia yang merupakan zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan tiba-tiba Imam Bagir mengatakan, ya Qasim bin Fulan, apakah engkau tidak yakin dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kami Ahlul Bait ini
adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat kaget luar biasa, padahal itu hanya tersimpan di dalam hatinya. Ada seorang ulama namanya Sya'rani. Dia dikenal sebagai seorang alim, seorang imam ya, karena imam dalam sholat Jumat di Mesir, punya pengetahuan yang luar biasa. Dan suatu saat setelah melaksanakan sholat Jumat, dia keluar dari sholat Jumat itu. Setelah selesai, dia keluar dan dia saksikan ada seorang yang buta dan berjalan dengan tertati-tati. Di dalam hatinya dia berkata betapa kasihannya orang yang buta ini. Tiba-tiba orang buta itu berkata betapa kasihannya orang yang melihat buta matanya, tapi hatinya sendiri buta, dia tidak menyadarinya, gitu kan. Sampai kemudian kata Syaroni itu kemudian menangis dan kemudian mempelajari irfan, ya, pelajaran tasawuf. Ini kenapa orang itu bisa kemudian hatinya menjadi hidup, hatinya menjadi mampu berbicara, karena dia sudah terbiasa untuk diam dan berbicara dengan hati. Jadi mendengarkan suara hati ini menjadi sesuatu yang penting. Dia berbicara dengan kita. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah diam. Kecuali kita kemudian mengabaikannya. Jadi ketika kita mengabaikannya, dia akan suatu saat dia akan diam. Dia tidak akan kemudian peduli lagi. Sehingga kemudian orang itu tidak merasa ada satu kesalahan ketika dia melakukan kesalahan. Tapi ketika seseorang itu biasa berbicara dengan batinnya, dengan hatinya, maka pembicaraan-pembicaraan itu akan membimbing dirinya dalam proses ruhaniyahnya. Kita selalu kemudian atau terbiasa untuk berbicara secara zohir, tapi kita lupa bahwa kita pun kemudian memiliki kemampuan untuk berbicara secara batin. Artinya, kalau seseorang itu sudah terbiasa berbicara dengan suara batin, ada satu riwayat ya. Suatu saat katanya ada orang itu ingin menguji Imam Bagir, ini murid Imam Bagir juga. Kemudian dia di luar rumah Imam Bagir dan lewatlah seorang perempuan. Gitu. Dia tahu bahwa Imam Bagir berada di dalam rumah itu dan dia di luar, sehingga tapi dia ingin menguji Imam Bagir ini. eh, dia ingin mengganggu perempuan itu. Tapi sebelum dia mengganggu, tiba-tiba dia mendengar suara Imam Ja'far berteriak kepadanya. Jangan lakukan dosa di hadapan rumah kekasih Allah. Sehingga kagetlah dia, tersentaklah dia. Dan dia membaca istighfar. Artinya bahwa ketika seseorang itu terbiasa dengan pembicaraan yang ada di dalam batinnya, maka dia akan terbiasa juga mendengarkan suara batin yang ada pada diri orang lain. Ya. Eh, karena itu misalnya, kadang-kadang apa yang ada dalam pembicaraan batin itu disebut juga dengan kemudian khotroh ya. Khotroh itu adalah bisikan sebenarnya yang muncul pada batinnya. Walaupun kadang-kadang kita harus hati-hati, kadang-kadang ada yang khatara syaitaniyah ya. Ada pembicaraan-pembicaraan setan yang setan itu seakan-akan berbicara dengan kita dalam batin kita ini. Tapi pada hakikatnya dia berasal dari syaitan. Syaitan itu selalu menimbulkan rasa was-was pembicaraannya. Syaitan itu akan selalu berbicara kemudian dengan sesuatu yang membenarkan keburukan-keburukan kita. Syaitan itu kemudian menggoda kita untuk menganggap bahwa diri kita mulia di hadapan Allah dan sebagainya. Berbeda kemudian dengan suara yang memang muncul dari dalam batin seseorang. Suara yang ada dalam batin itu selalu menenteramkan, menenangkan seseorang, memberikan arahan dan bimbingan pada dirinya, sehingga dia kemudian mampu berjalan sesuai dengan apa yang kemudian menjadi bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Ada banyak orang yang arif ya, mereka kemudian melakukan upaya ruhaniyahnya melalui apa yang ada di dalam batinnya. eh, Misalnya ada banyak tokoh ya, misalnya di antaranya ada Ibnu Sirin ya. Ibnu Sirin itu dia menulis tentang tafsirul ahlam, tentang tafsir mimpi. Melalui mimpi-mimpi yang dia dapatkan, dia menjadikan itu sebagai bimbingan dalam proses ruhanianya. Tapi dalam konteks irfan, konteks tasawuf,
Khotroh ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Ada khotroh yang muncul dari hati kita, ada khotroh yang sifatnya malakutiyah. Ya. Suara-suara yang memang datang dari secara ruhaniah kepada kita untuk membimbing kita. Karena Allah tidak pernah melupakan kita. Allah selalu memberikan kemudian arahan pada kita. Allah berbicara pada kita ya. Bukan hanya pembicaraan yang sifatnya zahir, tapi pembicaraan yang sifatnya batin. Nah, dalam konteks pembicaraan ini karena itu bahwa apa? Ketika kita berbicara dengan perkataan-perkataan kita secara zohir, kemudian mengekspresikan diri kita terhadap sesama manusia. Tapi dalam diam itu kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sesuatu yang kenapa kemudian diam itu menjadi sesuatu yang penting ya. Diam itu menjadi sesuatu yang mendasar dalam pernyataan kemudian atau perkataan Sayyidah Maryam yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an ya ketika lahir Nabi Isa alaihissalam dan orang kemudian menuduh bahwa Sayyidah Maryam ini melakukan perzinaan gitu kan. Sayyidah Maryam mengatakan ini nazartu lirrahman sauman fala ukalima yauma insiya. Itu pada surah Maryam ayat 26. Dan aku kemudian bernazar pada Ar-Rahman dengan puasa. Apa puasa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam ini? Falam ukalimanal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan manusia manapun ya. Jadi karena itu bahwa apa? Bahwa puasa bicara itu menjadi sesuatu yang penting. Dan kadang puasa berbicara ini lebih berat dari sekedar puasa menahan lapar dan dahaga. Ada banyak orang yang ketika berpuasa itu mereka bukan hanya kemudian berpuasa dalam konteks makan dan minum, tapi termasuk berpuasa bicara. Puasa bicara ini sesuatu yang berat dan dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Dan pada saat itu menariknya bahwa apa? Justru ketika seseorang itu ketika ini suatu contoh ya yang menarik bahwa apa? Bahwa ketika Sayyidah Maryam itu diam, dia tidak berbicara, justru di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui Nabi Isa alaihissalam. Ini jadi ketika seseorang itu diam, ketika orang itu dalam masalah, dalam tuduhan dan sebagainya, dia memilih diam karena itu sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Di saat itulah seringkali ada pembelaan untuknya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan misalnya itu juga terjadi pada Pak Zakaria ya. Bagaimana dia selama 3 hari itu tidak bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemudian keagungannya melalui diam ini. Kan ada perkataan hadis lain mengatakan bahwa al-kalamul faddah wasumtu azhab. Bahwa perkataan itu perak ya, sementara diam itu emas. Kenapa? Karena diam itu memberikan efek zahiran wa batinan. Ini dua hal dalam proses kehidupan kita menjadi bagian dari proses ruhaniyah, baik berbicara maupun diam. Mungkin dari konteks ini ada yang ingin kita bicarakan lebih jauh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita Profesor Dr. G. Haji Khalid Al-Walid yang sudah memaparkan terkait dengan antara bicara dan diam ya. Baik, kita langsung saja kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom kita ini. Baik, Prof, sambil ditanggapi yang beberapa yang masuk ini ya. Yang pertama tadi yang dari Abe Muhammad membedakan bisikan syaitoni dan bisikan ilahi. Terus yang dari Izhar ini, apakah banyak diam sama halnya dengan tidak banyak mengikuti informasi di media sosial terkait Ya, dengan medsos? Silakan, ya. Prof. Saya jawab dulu dari Idhar ya, Mas Idhar ya. Apa sih fungsinya kemudian informasi media sosial itu dalam proses ruhaniyah kita? Apakah informasi-informasi itu adalah pengetahuan
yang meningkatkan kualitas ruhaniah kita, atau hanya sesuatu yang tidak banyak juga manfaatnya. Kita tahu dan tidak tahu, tidak ada gunanya bagi kita. Ridwan Kamil bercerai dengan istrinya. Apa manfaatnya untuk kita? Misalnya, oh ini korupsi dan tidak ada urusan untuk kita ya. Artinya bahwa menghindari kemudian atau meninggalkan informasi-informasi yang tidak banyak manfaatnya itu jauh lebih baik. Yang kedua begini, saya ingin mengatakan bahwa jiwa kita ini merekam semua hal dan tidak ada satu pun yang terlewat untuk direkam dari oleh jiwa kita terhadap apapun yang kita lakukan, apa yang terjadi, informasi-informasi yang masuk dan sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi keadaan jiwa kita. Karena itu, pilahlah informasi itu yang memang memberikan pengetahuan, keilmuan, membawa pengaruh bagi jiwa kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Jangan kita jadikan sampah informasi itu berdiam dalam jiwa kita. Jadi dengan ya, media sosial itu tidak ada banyak yang tidak ada manfaatnya. Ya. Artinya kita hanya memilah manfaat-manfaat tertentu saja. Ada banyak orang yang kemudian sibuk ya di grup-grup WhatsApp ini dan sebagainya, sharing ini, sharing itu dan sebagainya. Apa manfaatnya? Semua itu. Kalau kemudian memang sesuatu itu memiliki nilai ilmu pengetahuan dan membawa kebaikan ruhaniah, menjadi sesuatu yang baik bagi kita dalam menyebarkannya dan menyampaikannya. Tapi kalau itu sekedar sesuatu yang informasi mungkin tidak banyak gunanya. Jadi karena itu bahwa diam dalam konteks ini juga artinya kita memilah. Lebih baik kita melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Saya banyak sekali grup-grup yang kemudian saya tinggalkan ya. Karena saya tidak mendapatkan manfaat di dalamnya kecuali sekedar perdebatan, ingin seperti didengar semua orang. Eh, Lebih baik kita tinggalkan dan ganti pada sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Membaca buku misalnya itu sesuatu yang sangat bermanfaat yang sekarang sudah banyak ditinggalkan orang ya. Bagaimana membedakan khatrah syaitoniyah dan khatrah ilahiyah ini? Khatrah itu macam-macam juga ya. Begini, bahwa ada beberapa hal penting. Khatrah syaitoniyah selalu kemudian mengglorifikasi diri kita. Khatrah itu kadang-kadang khatrah syaitoniyah itu selalu misalnya ada bisikan yang mengajak keburukan. Itu pasti khatrah syaitoniyah. Misalnya tiba-tiba muncul dalam pikiran kita bunuh dia misalnya ya. Atau perintah-perintah yang seperti itu khatrah, pasti itu khatrah syaitannya. Yang kedua menimbulkan kegelisahan pada kita, ketidaknyamanan, itu khatrah syaitannya. Yang ketiga bahwa apa? Itu glorifikasi pada diri kita. Oh, Anda hebat, luar biasa. Anda berbeda dengan banyak orang. Anda ini orang yang spesial. Anda orang yang khusus. Anda mendapatkan ketinggian ruhania, spiritual, dan sebagainya. Ini pasti khatrah syaitannya. Dan ada banyak orang yang tertipu karenanya. Dia berpikir bahwa memang ruhanianya ini luar biasa sudah. Sehingga dia kemudian bahkan ada di antara khotbah syaitannya itu juga adalah membisikkan, oh itu adalah Fulan bin Fulan, gitu. Ingin menjumpai Anda dan sebagainya. Nah ini khotbah syaitannya. Di antara khotbah syaitannya seperti itu ya. Ada lagi misalnya di antara kalau kita bisa baca pada Futuhat Makkiyah itu ada satu bagian ya yang menggambarkan begini bahwa di antara kemudian apa yang dilakukan syaitan itu dia menimbulkan rasa kemudian was-was, kekhawatiran, kegelisahan. Itu selalu kemudian hal yang sebenarnya terkait dengan dia tidak akan kemudian begitu kuat ya membuat kemudian mengikat hati kita. Gitu ya. Berbeda dengan malakutia
kemudian ilahiyah, ya, selalu membawa ketenangan, ketentraman. Kalaupun seseorang itu efek yang ditimbulkan itu efek yang terasa kemudian dahsyat, ya, tapi justru kemudian membawa dirinya itu merasakan rasa yang lebih indah, ya. Ketika kita kemudian menyaksikan contoh sederhana, misalnya ketika kita melaksanakan ibadah umroh, menyaksikan Ka'bah, apalagi misalnya untuk pertama kali, ada rasa dahsyat yang masuk dalam hati kita, jiwa kita, yang dengan itu kita muncul rasa haru, ya, muncul kesedihan, muncul kebahagiaan, tapi semua rasa itu membawa ketentraman, ketenangan pada jiwa kita, maka itu sifatnya malakutia dan ilahiyah. Sementara syaitan itu selalu menimbulkan kegelisahan, ketidaktentraman, ke rasa was-was pada kita, kekhawatiran, ya, dan kemudian menimbulkan rasa keluar biasaan pada diri kita. Itu pasti kemudian khatrah syaitaniyah. Dan ada banyak orang yang kemudian jatuh pada keadaan yang seperti ini. Saya banyak sekali mengenal ada teman-teman saya yang kemudian berusaha dalam jalan ruhania, justru jatuh kemudian pada khatrah-khatrah syaitaniyah ini sehingga menyimpangkan mereka. Bahkan ada banyak yang kemudian mengklaim diri mereka, ya, sudah sampai pada derajat kewalian dan sebagainya. Ini dalam perdebatan irfan, apakah seorang wali itu mengetahui bahwa dirinya wali? Itu perdebatan juga, ya. Tetapi bahwa yang jelas bahwa dia menyadari kalau dirinya ini tidak bermiliki apapun di hadapan Allah. Semakin seorang itu tinggi derajatnya, semakin dirinya merasa tiada. Dan ini kebalikan dari ketika yang muncul itu adalah khatrah syaitaniyah. Semakin dia mendengarkan itu, semakin menunjukkan betapa luar biasanya dirinya. Dan para pejalan ruhania selalu berusaha menghindari keadaan ini. Karena segala sesuatu yang kemudian mengantarkan dia pada rasa cinta pada dirinya, ujub, dan hal-hal yang seperti itu akan menghancurkan perjalanan ruhaniah dirinya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih ini Abi Muhammad yang sudah nge-share cover dari buku Prof kita, termasuk informasi buku. Saya sekarang beralih ke kawan-kawan kita di YouTube ya. Terima kasih ini Bibi Asusi yang sudah bergabung, Ahmad Farokobah, Rumah Musyafat, dan juga ada Simahmu. Ini dari Rumah Musyafat, ini ada pertanyaan Prof di YouTube. Ada Iya, dua, jadi saya akan bacakan. Nanti kita beralih lagi ke yang chat di apa di Zoom. Yang pertama, bagaimana relasi konseptual antara taklim al-bayan, Quran surat 55 ayat 1 sampai 4, dan pencatatan setiap lafaz, Quran surat 50 ayat 18, membangun ontologi lisan sebagai amanah, bukan hak ekspresif. Yang kedua, jika setiap kata adalah jejak kosmik, bahasa sosial apa yang sedang kita bangun hari ini? Bahasa yang menyelamatkan atau yang kelak bersaksi melawan kita? Silakan, Bro. iya. Perkataan itu amanah. Ya, ya, dalam hadis katakan ada seorang yang Nabi mengatakan bahwa ittaqu ala lisanikum fa inna kalamikumul amanah. Berhati-hatilah pada lidahmu karena perkataanmu itu apa? Amanah. Gitu. Amanah dalam arti bahwa ada dua amanah tentu saja. Amanah dalam arti bahwa kita harus memilih kata-kata yang baik. Karena ketika kita bisa berbicara, ini adalah sesuatu yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita harus gunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan karena itu amanah Allah pada diri kita. Yang kedua bahwa setiap perkataan ada pertanggungjawaban, ya. Bahwa perkataan itu bukan sesuatu yang cuman sekedar ungkapan yang keluar begitu saja. Setiap perkataan itu ada tanggung jawabnya, ada mas'uliyahnya. Jadi karena itu berhati-hati dalam berkata-kata ini sesuatu yang penting, ya. Nah, apakah kemudian dalam konteks sekarang ini misalnya kita melihat setiap
apa yang terjadi ya dalam konteks kemudian lebih global dan sebagainya, kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang dihancurkan. Artinya bahwa kita saksikanlah bagaimana kemudian media sosial itu bekerja. Ya. Dan yang muncul perkataan-perkataan yang buruk ya, yang kemudian membawa kita semakin jauh dari perkataan-perkataan yang bersifat rohania. Kata-kata yang kemudian membawa kita pada keadaan konstruk sosiologis yang jelek ya. Macam-macam perkataan yang kemudian tidak layak, tidak pantas dan sebagainya kemudian muncul dan keluar begitu saja. Komunikasi-komunikasi pada tingkat internasional sekalipun ya kita saksikan itu komunikasi yang buruk. Kita melihat juga kemudian bagaimana kemudian para dai-dai kita itu ketika mengungkapkan ceramah-ceramah mereka mengajarkan agama, tapi dengan bahasa-bahasa dan perkataan yang jelek, bahkan dengan contoh-contoh yang kemudian menggradasi ya, menurunkan ruhaniah seseorang itu ya, dengan hal-hal yang vulgar dan sebagainya. Padahal itu merusak ruhaniah, baik orang yang mengatakannya maupun apa yang orang yang mendengarkannya ya. Nah ini sesuatu yang kita berada dalam kondisi yang seperti itu ya. Ada penelitian ya bahwa orang yang sering kemudian itu, tapi itu udah lama penelitian ini ya. Penelitian ketika seorang itu lebih sering mendengarkan kemudian berita, ya. Dia lebih sering mendengarkan berita, maka itu dia mengalami stres ya, kadang depresi gitu. Semakin sering seseorang kemudian mendengarkan berita-berita, semakin tingkat tekanan pada psikologis dirinya itu semakin tinggi. Kenapa? Karena sebagian berita-berita itu berisikan kemudian hal-hal yang buruk. Dan itu kita saksikan keadaan yang seperti ini ya. Karena itu bahwa berilah kemudian jiwa kita ini hal-hal yang bergizi ya untuk memilah kemudian pada hal yang kemudian lebih baik ya. Bayan kalau Al-Quran itu menjelaskan kemudian dengan sebutan atibian atau bayan itu karena itu hal-hal yang memang diperlukan baik secara akliyah maupun secara ruhaniah. Dan kita memerlukan penjelasan-penjelasan seperti itu ya. Perkataan-perkataan yang memang menurut Al-Quran ini memilah kemudian. Perkataan-perkataan yang bukan hanya kemudian itu diperuntukkan bagi akal kita, tapi diperuntukkan bagi rohani kita. Jadi karena itu membaca setiap bagian dari ayat Al-Quran itu akan membawa kemudian perubahan mendasar pada diri kita. Baik, terima kasih Prof. Konteks ini dalam Al-Quran, Prof, surat Al-Baqarah ayat 83 itu ada ayat dalam cuplikannya, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah pada manusia dengan kata-kata yang baik. Maksudnya adalah apakah husna di sana kita tidak bisa membeda-bedakan antara misalkan bicara kepada orang kafir, bicara kepada orang munafik, bicara kepada penguasa dan sebagainya, harus Ya, sama gitu baiknya atau gimana gitu misalnya. Terus dalam konteks ya. pendidikan bagaimana Prof implementasinya? Ayat ini kan Hmm. berbicara tentang kemudian apa wabil walidaini ihsana wa zil qurba wal Ya, yatama wal oh masakin ya. wa qulu linnasi husna. Dalam konteks yang seperti itu, ya, kita berbicara hal yang baik itu saja. Hmm. Dan kita dilarang untuk berbicara bahkan pada orang-orang yang buruk dengan perkataan yang buruk itu Hmm. diharamkan. Kita tetap harus dituntut untuk berbicara yang pantas ya, yang sesuai dengan tapi tidak kemudian berbicara dengan yang buruk ya. Kita lihat misalnya pada diri Rasulullah SAW, ya. Walaupun Rasulullah berbicara pada orang kafir Quraisy, Rasulullah berbicara tentang ketegasan, iya ya. Rasulullah berbicara dalam konteks kemudian perkataan yang kaulan sadidan ya, kaulan balighan ya. Itu tegas, jelas ya. Tapi tidak bukan perkataan yang buruk. Karena itu tidak pernah pada lisan Rasulullah itu keluar kata-kata yang buruk, ya. Karena kata-kata yang buruk itu keluar dari jiwa yang buruk ya. Jadi karena itu saya sangat-sangat menolak ya bahwa ketika Rasulullah sampai berbuka masa misalnya itu kan ekspresi. Seperti kata Pak Sumantri tadi itu bagian dari proses berbicara.
Tidak mungkin Rasulullah itu yang akhlaknya itu khuluqun azim, ya uswatun hasanah, melakukan kejelekan yang seperti itu ya. Ada banyak orang yang berusaha membela mati-matian ya tentang riwayat itu, padahal apa kewajiban kita untuk kemudian menerima riwayat itu? Tidak ada kan? Dan apalagi riwayat yang seperti itu bertentangan dengan Al-Quran ya. Tidak mungkin Rasulullah yang akhlaknya menjadi panutan ya. Ada orang berkilah bahwa Rasulullah itu kan basyar seperti kita. Basyar itu udah bahwa Rasulullah merasakan lapar ya, merasakan dahaga. Rasulullah itu memerlukan makan, punya keperluan jasmania misalnya. Itu basyar ya. Tapi bahwa akhlak itu adalah hal-hal yang bersifat maknawiyah, ruhaniyah ya. Dan sekarang itu misalnya berkata yang baik ini, terutama kepada orang tua ya, kemudian keluarga, wazil kurba, wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin ya. Dan umumnya semua manusia secara umum, kalau mengatakan berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Dan ini berefek, setiap perkataan itu memberikan efek hati-hati. Ada satu contoh menarik ya. Gini, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang sahabat saya. Dan saya dari suaranya, saya mendengar bahwa dia tengah punya masalah. Ya. Oh, bahkan dia memaksa untuk menjumpai saya malam hari. Saya persilahkan datang karena saya mendengar suaranya itu seperti sudah memiliki masalah. Saya bertanya, kemudian dia berkata, Ustadz, saya ini seperti apa dan bagaimana apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Saya berobat ke dokter dan dokter mengatakan berdasarkan indikasi-indikasi ini, Bapak terkena kanker. Jadi saya shock sekarang ini. Saya tidak bisa tidur, makan juga, dan seterusnya. Ya, saya berkata kepada, apakah sudah ada bukti secara berasal dari lab ya? Belum. Ini sedang baru, kemudian tentu ini satu hal yang tidak boleh ya. Pada seorang dokter mengatakan hal mendahului kemudian hasil dari lab ya sebelum dilakukan uji lab. Dan dia sudah kemudian merasa bahwa kematian itu sudah sangat dekat dan kemudian dia gelisah, kacau hidupnya gitu. Ya, saya berkata bahwa insya Allah itu, kalaupun kemudian Anda terkena penyakit, cancer misalnya, ya kita berobat. Bahwa bukan berarti bahwa itu kemudian akhir kehidupan Anda ya. Ada banyak orang yang tampak tanda kemudian masih muda, gagah dan sebagainya meninggal dunia. Ketika kesempatan hidup ini masih ada, maka gunakanlah untuk memberikan kebaikan untuk keluarga Anda, pasangan, anak-anak. Perbanyak waktu dengan mereka, bahagiakan mereka atas kehadiran Anda, dan kita nikmatin apa yang ada. Bahwa apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Beberapa waktu kemudian ketika hasil lab itu keluar, dia hanya menderita prostat ternyata. Jadi betapa kemudian perkataan seorang dokter ini yang salah ya, yang tidak pantas dikatakan, berefek besar pada diri seseorang ya. Jadi karena itu kita tentu berhati-hati ya. Orang yang sakit kita besarkan dan orang yang sedang kesulitan kita ajak dia untuk kemudian meyakini bahwa ketika berusaha Allah memberikan jalan. Bukankah kita pun dalam kehidupan kita pernah terhempas dalam keadaan yang sulit ya. Dan Allah menguatkan kita sehingga kita bisa kemudian berjalan dalam kesulitan itu atau menembus kesulitan itu. Jadi karena itu bahwa menjaga, memilih perkataan, kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam, ini menjadi sesuatu yang penting dalam proses kehidupan kita. Orang yang terlalu banyak kemudian berbicara, kata Nabi, maka pasti akan banyak kesalahan padanya. Tetapi orang yang banyak diamnya, tentu
pasti orang akan banyak yang datang kepadanya untuk didengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Karena sekarang kita mengalami kesulitan ya. Semua orang ingin berbicara, tapi hanya sedikit orang yang mampu mendengar. Baik, baik, Prof. Terima kasih. Tampaknya kita cukupkan, Prof, ya. Ada closing sekaligus doa, Prof. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam baik secara zahir maupun secara batin kita. Kita diam dalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bicara atas apa yang Allah inginkan pada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kehidupan kita, memudahkan kehidupan kita dan memberkahi kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna lisan as-sidq wa nutq bil hikmah warzuqna tilawah min ayatil Quran. Allahumma rzuqna al-hikmata fi qulubina wa akhrusna min lisanina. Allahumma gnim anna bi ni'matika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.